Hai, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Fisika Umum atau General Physics. Ini adalah video proyek kami. Lalu saya akan memulai video proyek ini. Dimulai dari, seperti yang kita ketahui, guru-guru itu memiliki cara belajar yang berbeda-beda dengan murid-muridnya. Ada yang menggunakan cara yang simple, ada yang menggunakan cara yang kompleks. Ada yang cocok dengan murid-muridnya, ada yang tidak cocok. Ada juga yang efektif dan ada juga yang tidak efektif. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa guru-guru masih banyak yang menggunakan cara yang tidak efektif. Dan kenapa tidak efektif ya? Karena tidak cocok dengan murid-muridnya. Antara itu karena terlalu simpel atau terlalu kompleks. Nah, di sini kami akan sedikit memberi penjelasan tentang multimeter. Nah, karena materi kami adalah materi multimeter, jadi kami akan memfokuskan ke materi multimeter. Oleh karena itu, di sini kami akan menjelaskan definisi multimeter. Permasalahan apa sih yang dihadapi oleh siswa-siswa tentang materi tersebut, dan kami akan memberikan solusi kepada mereka, baik itu dari cara belajar, buku-buku yang baik untuk dibaca, dan juga hal-hal lain yang untuk membantu pembelajaran siswa-siswa tersebut. Perkenalkan, nama saya Dara Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu multimeter. Multimeter adalah perangkat multifungsi elektronik yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan hambatan listrik atau resistansi. Kalian tahu nggak apa nama lain dari multimeter? Nah, nama lain dari multimeter itu adalah multitester. Ada juga orang yang menyebut multimeter dengan sebutan ampermeter. Kepanjangan dari ampermeter itu sendiri yaitu A untuk ampere, V untuk volt, dan O untuk ohm. Multimeter ini terdapat dua jenis, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Kedua jenis ini tentunya memiliki fungsi yang sama. Perbedaannya adalah pada multimeter digital, kamu tak perlu melakukan penghitungan pengukuran secara manual seperti saat menggunakan multimeter analog. Nah, seperti definisi multimeter yang telah disebutkan sebelumnya, fungsi utama dari multimeter sendiri adalah untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan hambatan listrik, baik itu listrik searah atau direct current, maupun listrik bolak-balik atau alternating current. Selain itu, multimeter juga dapat digunakan untuk mengecek hubungan singkat, transistor, kapasitor, induktor, serta suhu untuk type multimeter tertentu. Seiring perkembangan teknologi, multimeter tidak hanya dapat mengukur ampermeter, voltage, dan ohm, tetapi juga dapat digunakan untuk beberapa fungsi lainnya seperti mengukur suhu, induktansi, frekuensi, dan lainnya, terutama pada multimeter digital. Hai, selamat sore. Perkenalkan, saya Iwan Sembolon dari kelompok 1 mata kuliah Fisika Umum atau General Physics. Nah, di sini saya akan menyampaikan apa saja permasalahan dalam proyek ini. Nah, karena materi kami membahas tentang multimeter, maka saya akan menyampaikan apa saja permasalahan siswa dalam mempelajari materi tersebut. Nah, sebelumnya, teman saya sudah menyinggung sedikit mengenai masalah yang dialami siswa dalam belajar, yaitu setiap guru memiliki cara mengajar yang berbeda-beda. Ada yang kompleks, simple, dan yang lainnya. Dan itu semua tentu saja tidak cocok dengan semua murid. Nah, masalah lainnya yaitu di sekolah kita hanya fokus mempelajari materi. Kita tidak diajarkan praktik langsung, sehingga apa yang kita pelajari tidak kita mengerti dan akhirnya menjadi sia-sia. Masalah lain yaitu kurangnya akses dalam mempelajari pengetahuan tersebut, kurangnya akses multimeter dan yang lainnya. Lingkungan kita tidak banyak membahas materi tersebut dan kita tidak mudah untuk mendapatkannya. Nah, jadi poin-poin permasalahan di sini yaitu satu, cara belajar dan mengajar guru. Yang kedua, kurangnya akses, dan yang terpenting yaitu ketidaktahuan siswa itu sendiri atau kurangnya pengetahuan siswa itu sendiri. Nah, itulah masalah yang akan kami bahas dalam proyek ini. Terima kasih. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, kami merekomendasikan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh para pengajar dalam penyampaian materi fisika, terutama dalam multimeter. Hal pertama yang dapat dilakukan oleh para pengajar yaitu
Menyampaikan materi tidak hanya sebatas teori saja, tetapi juga menerapkan praktek di dalamnya. Hal ini dimaksudkan agar materi yang hendak disampaikan tidak hanya diketahui sebatas teori saja, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kami merekomendasikan bahwa para pengajar sebaiknya tidak hanya berpatokan hanya kepada satu buku saja. Para pengajar dapat mengambil sumber materi dari buku-buku lain atau sumber lain di samping dengan buku yang sudah diberikan oleh sekolah maupun pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kedalaman materi atau pemahaman materi yang hendak dicapai pengajar terhadap siswanya dapat tersampaikan dengan baik. Selain itu, kami juga merekomendasikan beberapa buku yang dapat digunakan para pengajar dalam pemenuhan pemahaman materi multimeter kepada siswa. Beberapa buku tersebut diantaranya yaitu yang pertama buku berjudul A Guide to Digital Multimeter and Analog Multimeter by Ian Poole. Buku ini menjelaskan tentang multimeter secara rinci, bahasa yang digunakan juga cukup mudah dipahami, tampilan menarik yang dilengkapi dengan ilustrasi, serta penyampaian rumus-rumus yang mudah dipahami. Selanjutnya, kami merekomendasikan buku berjudul Digital Multimeter for Beginner oleh Kelly Patrick. Buku ini secara umum menjelaskan apa itu multimeter, bagaimana cara menggunakannya, komponen-komponen, adalah hal yang berkaitan dengan multimeter. Kemudian buku terakhir yang kami rekomendasikan yaitu buku berjudul How to Test Almost Everything Electronic by Jack Dar dan Delton T. Horn. Buku ini secara umum digunakan untuk praktek dan bagi multimeter dalam kehidupan kita sehari-hari. Buku ini sangat worth it digunakan jika para pengajar ingin mempraktikkan multimeter atau bagaimana mempraktikkan cara penggunaan multimeter kepada murid-muridnya. Itulah beberapa hal yang dapat kami rekomendasikan kepada para pengajar sebagai penunjang untuk meningkatkan pemahaman materi pembelajaran multimeter kepada siswa. Hal ini tentu saja penting sebab multimeter itu sendiri adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Multimeter penting dipelajari karena multimeter sendiri berkaitan dengan kelistrikan yang tentu saja di kehidupan ini kita tidak bisa hidup tanpa listrik. Kesimpulan, multimeter adalah suatu alat ukur yang mengukur 3 jenis besaran listrik, yaitu arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Kesimpulan kedua, di era sekarang banyak sekali siswa sekolah menengah yang tidak mengenal bahkan tidak tahu apa itu multimeter. Hal itu sangat disayangkan, karena multimeter ini sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. 3. Penyebab ketidakpahaman atau ketidaktahuan siswa ini bukan hanya berasal dari siswa tersebut, melainkan dari faktor guru dan faktor sekolah yang tidak mendukung. Kesimpulan yang keempat, dari permasalahan tersebut, kami telah membuat makalah berdasarkan buku yang relate dan buku yang mudah dipahami. Dan kami juga melakukan penelitian untuk mengetahui secara spesifik apa kendala dari siswa tersebut. Kesimpulan yang kelima, kami membuat video ini untuk menjelaskan multimeter yang mudah dipahami siswa sekolah menengah. Jadi, jika siswa malas membaca, video ini adalah solusinya. Kesimpulan yang keenam, jika siswa yang memiliki gaya belajar visual atau melihat, maka membaca artikel yang kami buat merupakan solusinya. Itulah keenam kesimpulan yang dapat kami buat. Tidak ada alasan untuk tertinggal di zaman sekarang ini, karena sumber pengetahuan bukan hanya dari guru. Jadi, tetap semangat dalam belajar. Sekian dan terima kasih.